Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Maulidina dengan NIM 210077. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Promkas dengan topik The Theory of the Rationale of Action. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Martin Fishbane dan diperkenalkan pada tahun 1967. Teori ini digunakan oleh Fishbane dan Adzen sebagai kerangka bukunya yang berjudul Belief, Intention, Attitude, and Behavior pada tahun 1975. Yang pada intinya, teori ini menjelaskan sebuah akar perilaku yang didasari dan dipengaruhi oleh niat, sikap, keyakinan. Sekarang perhatikan tabel yang ada di sebelah saya. Nah, ini tabel-tabel dari TRA itu tadi. Yang pertama itu behavioral beliefs, yaitu keyakinan perilaku. Seseorang akan mempertimbangkan jika ia ingin mengubah perilaku, itu dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu baiknya apa, untungnya apa, dan ruginya apa, dan konsekuensi apa yang akan ia dapat jika ia mengubah perilaku tersebut. Kemudian, evaluation of behavioral outcomes, yaitu evaluasi keyakinan. Jika sudah mempertimbangkan segala baik, buruk, dan konsekuensi yang akan ia dapat, dia akan mengevaluasi atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Kemudian, muncullah attitude toward behavior atau sikap atau attitude yang didasari dari itu tadi, dari behavior beliefs dan evaluation-nya. Kemudian, normative beliefs, yaitu keyakinan normatif. Itu sebuah kepercayaan atau sebuah pendapat dan saran dari orang yang ia anggap penting atau orang-orang yang ia percayai. Kemudian, motivation to comply, motivasi untuk patuh, yaitu sebuah dukungan atau motivasi dari lingkungan sekitarnya, entah itu dari sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, dan lain-lain yang mampu meyakini dia untuk mampu mengubah perilaku tersebut, sehingga mencela subjek normal atau norma subjektif yang didapati dari itu tadi, dari motivation to comply dan normative beliefs. Selanjutnya, behavioral intention atau niat perilaku. Niat perilaku itu sudah didapati dari attitude toward behavioral yang itu tadi dan subjektif norm atau norma subjektif yang didapati dan didasari oleh yang itu tadi ya. Sehingga muncullah niat dalam diri dia untuk mengubah perilaku. Mulai dari niat, setelah dia mempertimbangkan segala hal itu tadi, sehingga muncullah behavioral atau perilaku, yaitu tindakan akhir atau keputusan akhir dalam bertindak secara nyata untuk mengubah perilaku tersebut. Sekarang, mengapa attitude toward behavior atau sikap terhadap keyakinan dan norma subjektif itu sangat mempengaruhi terjadinya perilaku atau perubahannya perilaku. Sebagai contoh, sikap, dulu kita jarang menggunakan masker. Sebelum pandemi itu datang, kebanyakan yang menggunakan masker itu tenaga medis. Masyarakat awam itu tidak menggunakan masker di luar rumah, atau jarang sekali ya. Tiba di masa pandemi ini, kita dituntut untuk menggunakan masker jika keluar rumah, sehingga kita pasti akan mencari tahu dulu nih, apa untungnya jika saya menggunakan masker, apa ruginya ya akan saya dapat jika saya tidak menggunakan masker, dan konsekuensi apa yang akan saya dapat jika saya tidak menggunakan masker. Nah, kemudian pasti kita akan mencari tahu tersebut. Setelah mencari tahu tersebut, oh begini, sehingga kita akan mengevaluasi terhadap dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga muncullah attitude toward of behavioral atau sikap terhadap keyakinan. Kemudian baru muncullah niat perilaku, niat dulu. Kemudian subjektif norm atau norma subjektif yang sudah saya jelaskan tadi, itu didapati dari kepercayaan atau pendapat dari orang yang ia anggap penting, dan motivation to comply atau dukungan untuk patuh. Sebagai contoh, kita pasti akan mencari tahu dulu nih kepercayaan yang kita bisa percayai sumber-sumber akurat. Sebagai contoh, Badan Kesehatan Dunia atau WHO
dia sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa dengan menggunakan masker di masa pandemi ini dapat memutus terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, dari pendapat tersebut kita nambah keyakinan. Kemudian motivation to comply. Nah, setelah kita mencari tahu sumber-sumber yang dapat kita percayai, kita pasti sudah didukung dengan lingkungan kita. Di lingkungan kita sudah mulai menggunakan masker semua. Masa kita tidak, ya kan? Kemudian dari dukungan-lingkungan tersebut dan mempercayai kita bahwa dengan menggunakan masker itu dapat memutus terjadinya COVID, sehingga nambah keyakinan kita untuk jika keluar rumah itu menggunakan masker, sehingga muncullah niat perilaku. Nah, sudah dari pertimbangan-pertimbangan yang baik buruk dengan menggunakan masker dan keyakinan dan dukungan dari lingkungan kita, sehingga muncullah perilaku atau tindakan akhir, tindakan nyata. Dan setelah itu sekarang kita sudah mulai menggunakan masker semua. Jadi, sederhananya saja, teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan mampu mengubah perilaku jika ia mendapatkan nilai positif dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan individu tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.